Bab 215. Meskipun keluarga Wu sedang menurun, itu tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Qin. Tapi unta mati lebih besar dari kuda. Melihat seluruh provinsi Jiangnan, siapa yang berani menyentuh keluarga Wu? Siapa yang berani membunuh putra Tangao? Hanya Chen Ye. Tampaknya dia masih belum cukup berpengetahuan dan penglihatannya agak picik. Tanyakan padamu, apakah kamu tuli? Kata lelaki tua itu dengan dingin. Xia Hongye kemudian bereaksi dari pikirannya dan berkata dengan cepat, Tuan, saya tahu. Oh, lalu apakah kamu tahu di mana putra ini sekarang? Mata lelaki tua itu berkilat kaget. Jika Chen Ye tertangkap olehnya, dia bisa pergi ke Tangao untuk menerima jasa. Aku benar-benar tidak tahu itu. Aku selalu meremehkannya, dan hubunganku tidak baik. Bagaimana aku bisa tahu tentang hal semacam ini? Bahkan jika aku tahu, aku pasti akan mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Wajah lelaki tua itu berubah menjadi ekspresi marah lagi, berani merasa bahwa dia kosong dan bersuka cita. Saya mendengar bahwa putra ini memiliki hubungan dekat dengan putri Anda, dan putri Anda. Biarkan dia keluar untuk menemui saya, teriak lelaki tua itu. Xia Hongye dengan cepat menjelaskan, gadis kecil dan ibunya pergi ke rumah nenek beberapa hari yang lalu dan belum kembali. Bahkan jika mereka harus bergegas, itu akan memakan waktu. Wajah lelaki tua itu sedikit tidak senang. Saya tidak peduli, saya akan melihat putri Anda hari ini, jika tidak, Anda tidak dapat menanggung konsekuensinya. Xia Hongye berpikir sejenak, dan berkata, orang dewasa ini, meskipun gadis kecil itu berasal dari keluarga Xia, dia juga tunangan Qin Zheng yang dari keluarga Qin dari keluarga seni bela diri. Bagaimana dia bisa memiliki hubungan apapun dengan Chen Ye ini? Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata keluarga Qin dan Qin Zheng yang, matanya menyipit, dan kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, ternyata itu milikku, karena itu masalahnya, aku tidak akan repot, tetapi jika kamu memilikinya. Ada berita tentang Chen Ye, kamu harus segera memberitahu Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Dia tidak mampu menyinggung keluarga Qin. Tentu. Xia Hongye buru-buru membungkuk dan mengirim orang-orang kuat ini keluar. Meskipun dia kaya di provinsi Jiangnan, di depan ahli seni bela diri, hidup dan mati hanyalah masalah pikiran pihak lain. Tentu saja dia tidak berani menyinggung. Pada saat yang sama, kompleks keluarga Zhu. Zhu ya hari ini mengenakan gaun off the shoulder putih bersih, tulang selangkanya yang indah menjulang, dan bahan gaunnya seputih pakaian peri, sedikit bersinar, seperti sayap malaikat, tetapi tidak terbuka sama sekali. Ujung roknya melengkung dari rendah ke tinggi, yang sedikit membusung dengan elegan, memperlihatkan sepasang kaki putih dan ramping seperti batu giok milik Juya. Sudut-sudut roknya dihiasi berlian, seperti embun pagi yang indah yang tak terhitung jumlahnya. Rambut panjang seperti air terjun menyebar di bahu, dan sehelai rambut berputar-putar di belahan bumi di depan dada. Hanya sedikit pria di dunia yang masih bisa menahannya dalam keadaan seperti itu. Tetapi pada saat ini, wanita cantik seperti itu memiliki ketakutan dan kengerian yang mendalam di matanya. Sebuah foto ditampilkan di ponselnya. Dan pemuda di foto itu adalah Chen Ye. Chen Ye. Pemburu? Pada saat ini, dada Juya terus naik dan turun, dan ombaknya luar biasa. Ternyata kamu menghancurkan keluarga Wu, dan bahkan berani memenggal kepala putra berharga Tangao. Apakah kamu gila? Dalam benaknya, gambar Chen Ye menangkap peluru senapan sniper terus muncul di benaknya, dan bahkan apa yang disebut, tidak berharga. Dia awalnya berpikir bahwa Chen Ye hanya sombong. Sekarang tampaknya Chen Ye ini hanya gila dan tidak memiliki batas. Seolah-olah bahkan dunia seni bela diri di provinsi Jiangnan tidak bisa masuk ke matanya. Chen Ye, apa sebenarnya modal sombongmu? 5 tahun itu menghilang. Apa yang bisa kamu lakukan dalam 5 tahun? Juya bergumam. Saat itu, seorang pria parubaya mendorong pintu hingga terbuka. Itu Zhu Tian, kepala keluarga Zhu saat ini di provinsi Jiangnan. Biasanya para junior bertemu dengan para tetua, tetapi di ruangan ini saat ini, Zhu Tian yang datang untuk melihat Juya. Hal yang lebih aneh lagi terjadi, Zhu Tian, kepala keluarga Zhu, sebenarnya berlutut di depan Juya. Jika anak-anak dari keluarga Zhu melihat pemandangan ini, mereka akan terkejut meninggalkan pekerjaan. Nona, apakah Anda mencari saya? Zhu Tian berkata dengan hormat. Dia tahu betul bahwa identitas Juya tidak sesederhana apa yang dikatakan dunia luar. Di mata orang luar, Juya mungkin hanya anggota keluarga Zhu. Tapi di matanya, Juya adalah keberadaan yang menyendiri. Juya mengangguk dan berkata, saya telah menemukan keberadaan Po Xuanjian, dan itu ada di tangan Chen Ye. Ekspresi Zhu Tian sedikit berubah, dan dia berseru, Po Xuan telah keluar. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, Chen Ye,
Apakah ini Chen Ye pemburu yang dikabarkan hari ini di Provinsi Jiangnan? Ini dia. Juya mengangguk dan berkata, jika keluarga Ju di Provinsi Jiangnan menggunakan segala cara untuk melindungi orang ini, seberapa percaya diri mereka? Mendengar kalimat ini, Juentian mengerutkan kening, dan kemudian berkata, Qi Cheng, pedang Tuan Tangau pernah dibuat oleh keluarga Ju saya, jika Tangau takut pada tuannya, diperkirakan Chen Ye dapat diselamatkan, hanya dengan cara ini, keluarga Tang dan keluarga Ju kami akan bermusuhan. Bao Ye Chen, itu bukan langkah yang bijaksana sekarang. Juentian dengan getir meyakinkan bahwa dia tidak menyetujui metode ini. Juya meletakkan tangannya di belakangnya dan berkata dengan ringan, tampaknya tidak bijaksana, tetapi untuk Posuanjian, itu sepadan. Anda harus tahu persis apa arti Posuanjian bagi keluarga kami. Itu tergantung pada apakah Chen Ye mau menerimanya, tapi kurasa dia tidak berani menolak. Dia hampir menyinggung sebagian besar pasukan di Provinsi Jiangnan. Jika dia ingin bertahan kali ini, dia tidak punya apa-apa selain mengandalkan keluarga Ju saya. Hukum. Gempa bumi di Provinsi Jiangnan mungkin benar-benar merombak seluruh Provinsi Jiangnan. Namun kejadian ini tidak hanya menimpa Provinsi Jiangnan. Sebuah halaman yang tenang di Beijing. Jiang Jianfeng menutup matanya, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya menembus ke dalam tubuh Jiang Jianfeng, pori-porinya melebar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan menembaknya dengan telapak tangan. Hanya menembak di udara. Rasa dingin memenuhi penonton. Udara sepertinya terkoyak olehnya, dan sebuah batu yang berjarak 10 meter darinya meledak. Membom batu-batu besar dari udara, banyak orang mungkin bisa melakukannya. Tapi batu di rumah itu bukan batu biasa, tapi batu roh api. Tidak bisa dihancurkan. Melihat seluruh dunia seni bela diri Tiongkok, berapa banyak orang yang dapat menghancurkan batu ini? Jiang Jianfeng perlahan menghembuskan napas keruh, sangat puas dengan pukulan itu. Jika bukan karena harta tak berujung yang diberikan orang tua itu kepadaku, mungkin aku masih akan berada dalam keadaan itu sekarang. Tempat ke-9 di peringkat Grandmaster Huaxia juga harus disebutkan. Saat itu, ada ketukan di pintu. Masuk. Jiang Jianfeng meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan aura agung muncul. Pintu didorong terbuka oleh seorang pria kurus. Jiang Jianfeng melirik pihak lain dengan acuh tak acuh dan berkata, ada apa, bukankah aku membiarkanmu menjaga Provinsi Jiangnan? Pria kurus itu menyerahkan tablet di tangannya, Ki, Tuan Jiang, sesuatu yang besar telah terjadi di Provinsi Jiangnan. Jiang Jianfeng mendengus dingin, apa yang terjadi padaku di Provinsi Jiangnan? Ini bukan ibu kota. Bab 216. Pria kurus itu melanjutkan, bukankah Tuan Jiang menyuruhku untuk mengawasi bajingan itu? Masalah ini ada hubungannya dengan anak itu. Oh. Jiang Jianfeng sedikit tertarik, mengambil tablet itu, dan meliriknya, matanya sedikit salah. Pria kurus itu menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir, situasi di Provinsi Jiangnan cukup bergejolak. Putra Tangau dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan dipenggal oleh keberadaan yang disebut pemburu. Tidak hanya itu, Wujia di Provinsi Jiangnan juga diburu sampai mati, pintunya hancur. Yang lebih aneh lagi adalah pemburu ini adalah spesies jahat itu. Apa? Jiang Jianfeng memicu badai di hatinya. Dia memang memprediksi bahwa putra ini tidak akan hidup lama, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, keranjang sebesar itu akan dibuang. Kuncinya adalah putra ini memiliki kekuatan ini? Dia bahkan membunuh keluarga seni bela diri di Provinsi Jiangnan? Mungkinkah orang pertama di Jiangcheng ingin mengambil posisi orang pertama di Provinsi Jiangnan? Tuan Jiang, meskipun apa yang dilakukan putra ini mengejutkan Provinsi Jiangnan, diperkirakan dia akan dimusnahkan oleh Tangau dalam 2 hari. Ulang tahun Tangau yang ke-60 adalah lusa, dan dia mengundang banyak ahli seni bela diri di Provinsi Jiangnan. Dia memberi perintah untuk mati. Sebelum ulang tahunnya yang ke-60, dia harus melihat kepala Chen Ye. Mata Jiang Jianfeng memiliki pandangan yang berbeda, meskipun putra ini adalah putra Jiang Qirong dan yang lainnya, dia memiliki darah dari keluarga Jiang, jadi dia tidak boleh mati dengan mudah. Pria kurus itu terkejut dan dengan ragu-ragu bertanya, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan? Jiang Jianfeng menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu menembak, itu hanya semut. Cukup bagimu untuk membantuku memperhatikan hal-hal di Provinsi Jiangnan. Oke, kamu mundur. Ya. Jiang Jianfeng berpikir, dan kemudian senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Sepanjang hari, Tangau menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk mencari tempat yang memungkinkan di Provinsi Jiangnan. Tapi masih belum ada kabar tentang Chen Ye. Chen Ye sepertinya tiba-tiba menguap dari dunia.
Saya pikir jika saya tahu penampilan Chen Ye, saya bisa mengetahuinya dengan membandingkan pemantauan. Tapi entah kenapa tidak ada kabar. Tang Ao hampir menjadi gila. Terjebak. Meja lain dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan hancur. Asosiasi itu bahkan memperkuat meja, tetapi tidak berhasil. Dalam beberapa hari terakhir, 2 meja harus diganti hampir sehari, yang menunjukkan betapa marahnya Tang Ao. Apakah mungkin Chen Ye masih bisa terbang dan melarikan diri? Saya telah mencari di seluruh provinsi Jiangnan dan tidak dapat menemukannya. Persetan, lelucon yang luar biasa. Tang Ao menggeram. Ada alasan untuk kemarahannya, besok adalah hari ulang tahunnya yang ke-60. Tetapi pihak lain jelas berada di provinsi Jiangnan, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Bukankah itu menunjukkan ketidakmampuannya? Tamparan wajah telanjang. Masalahnya sangat besar. Pemburu Chen Ye ini masih berkeliaran di luar, yang membuatnya menjelaskan kepada orang-orang di dunia seni bela diri. Pada saat ini, seorang wakil presiden dari Asosiasi Seni Bela Diri berdiri, Presiden Tang, sebenarnya ada beberapa tempat yang belum kami cari, seperti beberapa keluarga seni bela diri top di Provinsi Jiangnan, beberapa kekuatan yang menakutkan, seperti Gedung Qianlong, Kota Wanfu. Tempat-tempat ini sangat tidak mungkin, tapi bukan berarti tidak mungkin. Mendengar kalimat ini, Tang Ao berpikir keras, apa yang dikatakan pihak lain bukan tanpa alasan. Pasti ada alasan mengapa anak ini menjadi sangat gila, tetapi tidak praktis untuk mencari tempat-tempat ini. Jika dia membuat marah makhluk-makhluk itu, Tang Ao akan berada dalam masalah. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, orang tua anak ini sudah meninggal, apakah dia tidak memiliki orang penting di sekitarnya? Su Shuran telah mendengarkan, dan ketika dia mendengar ini, dia dengan cepat berdiri, ayah baptis, saya tahu ini. Mata Tang Ao berbinar, dia masih menyukai putri baptis ini. Meskipun dia lahir di Jiangcheng, dia memiliki otak yang bagus, dan kuncinya adalah pihak lain mengenal Chen Ye. Kamu bilang. Su Shuran mengangguk dan berkata dengan serius, Chen Ye memiliki kepribadian yang sangat dingin, dan dia memiliki sedikit teman, tetapi dia seharusnya hanya peduli dengan beberapa. San Yi, peringkat pertama. Wanita ini memiliki hubungan dekat dengan Chen Ye, dan bahkan mungkin menjadi pacar, tetapi sekarang San Yi telah menghilang secara misterius, dan harus dilindungi oleh Chen Ye. Selain San Yi, ada juga keluarga yang memiliki hubungan baik dengan Chen Ye. Jika keluarga ini dapat dijarah, mungkin mereka dapat membawa Chen Ye keluar. Keluarga ini menjalankan restoran barbeque di Jiangcheng. Mereka adalah suami istri dan tidak punya uang, tetapi ketika Chen Ye dalam kesulitan, dia seharusnya membantu. Mereka juga memiliki seorang putra yang sedang belajar di Universitas Jiangbei. Saya mendengar bahwa putra mereka diganggu oleh generasi kedua yang kaya, dan Chen Ye mengamuk. Dapat dilihat betapa pentingnya orang ini di hati Chen Ye. Selain itu, Chen Ye memiliki grup Tiansheng. Seorang eksekutif grup Tiansheng, Shen Haihua dan Chen Ye, tidak hanya bawahan, mereka dulu sangat dekat. Keempat orang ini seharusnya menjadi satu-satunya yang bisa masuk ke mata Chen Ye. Jika kamu menangkap orang-orang ini, kamu akan bisa membawa ular keluar dari lubang. Tang Ao membuat keputusan di tempat dan berkata kepada Su Shuran, Shuran, kamu sudah familiar dengan Jiangcheng. Aku memerintahkanmu untuk membawa 4 orang ini ke Provinsi Jiangnan sebelum dimulainya pesta ulang tahun besok. Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan sesuka hati. Ya, ayah baptis. Pada saat ini, Su Shuran menguraikan senyum di sudut mulutnya, dia menyukai perasaan memegang kendali. Keren abis. Ketika saya memikirkan diri saya kembali ke Jiangcheng kali ini, dengan begitu banyak pria kuat, yang tidak akan berani menerimanya saat itu. Bukankah keluarga Meng ingin berurusan dengan keluarga Chu? Kali ini, saya akan memanfaatkan situasi untuk melenyapkan keluarga Meng dari Jiangcheng. Dia Su Shuran ingin memberitahu semua orang di Jiangcheng siapa orang pertama yang sebenarnya di Jiangcheng. Kata-kata Tang Ao jelas belum berakhir, dia memandang seorang lelaki tua dan bertanya, di mana pesta ulang tahun besok? Pria tua itu dengan hormat berkata, Presiden, di Aula Kekaisaran Hotel Jiafu. Mata Tang Ao berkilat dengan sedikit kedinginan, dan dia bertanya lagi, saya ingat bahwa setelah kecelakaan di Yunhu Villa di Jiangcheng, sekelompok orang itu membangun villa Yunhu lain di Provinsi Jiangnan? Apakah ada yang seperti itu? Pria tua itu berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, memang ada hal seperti itu, tetapi karena masalah di Jiangcheng, bisnis di sana tidak terlalu bagus. Senyum dingin muncul di sudut mulut Tang Ao, batalkan Hotel Jiafu, jamuan ulang tahun ini akan diatur untukku di Yunhu Villa di Provinsi Jiangnan. 5 tahun yang lalu, anak itu kehilangan orang tuanya di Yunhu Villa. 5 tahun kemudian, aku ingin anak itu menyaksikan kematian orang-orang di sekitarnya lagi di Yunhu Villa. Hahaha. Hanya ada tawa muram Tang Ao di seluruh ruang konferensi. Pagi selanjutnya.
Chen Ye bangun dari latihan dan perlahan-lahan menghirup udara keruh. Dia melirik telepon, tetapi tidak ada yang muncul. Untuk mencegah ditemukan dan dilacak, Ye Lingqian memblokir semua sinyal di sini. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Chen Ye selalu merasa ada yang tidak beres, dan kelopak matanya berkedut sejak pagi. Apakah ada yang salah? Dia menemukan Ye Lingqian secara langsung dan bertanya, di mana saya bisa pergi jika saya ingin menelepon? Tuan Istana, tolong ikut saya.